Halo para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berjumpa lagi dengan kami yang sedang melakukan perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa untuk pulang kampung. Tepatnya dari Duri Riau menuju ke Salatiga, Jawa Tengah. Menyambung dari episode sebelumnya, kami sudah sampai di daerah Sengeti, Jambi. Ini adalah video episode yang ke-8. Langsung saja perjalanan menyusur jalur lintas timur Sumatera ini akan kami lanjutkan kembali mulai dari daerah Sengeti. Di depan itu ada SPBU Sengeti. Ini pertama kalinya ya kita menjumpai SPBU yang buka 24 jam sejak keluar dari perbatasan Riau dan masuk di Provinsi Jambi ini. Ciri utama ketika masuk Sengeti adalah ini ya, jalannya dibagi 2 lajur, tapi ini cuma bagian pusat kota atau pusat keramaiannya saja. Setelah itu jalurnya jadi kecil lagi. Sempit. Ya, sempit. Oh ya, bagi Anda yang belum, harap berkenan untuk melakukan ritual pencet-pencet ini terlebih dahulu agar channel ini jadi lebih jos ke depannya. Untuk saat ini perjalanan sudah genap 12 jam terhitung start dari SPBU Balai Raja Duri di episode yang pertama ya. Kami berangkat pada jam 16.15 atau jam 4 lebih 15 menit sore hari. Sampai di Sengeti ini jam 4 lebih 15 menit juga, tapi di pagi harinya udah beda tanggal. Nah, kalau dihitungnya dari Pekanbaru, kami berangkatnya jam 18.20 menit. Berarti perjalanan kita sampai di Sengeti ini adalah 9 jam 55 menit. Oh, jam kurang 5 menit berarti? Iya, betul. 12 jam itu sudah termasuk istirahatnya juga kan? Apa cuma nyetirnya saja? Ya, dari 12 jam itu kita sudah termasuk berhenti sebanyak 3 kali. Pertama di Pekanbaru, di Ukui, dan di Belilas. Nah, berhenti di Sengeti tadi tidak dihitung? Ya, ngapain dihitung? Ini tadi kan cuma ganti memori, tidak sampai 2 menit. Masih setara berhenti di traffic light atau lampu merah. Kalau mau menghitung berhenti itu ya minimal 30 menit dan turun dari kendaraan. Jadi ada unsur relaksasi atau istirahatnya juga. Enggak capek apa mas? Ini sudah mau pagi loh, masih jalan terus? Belum sih. Ya mungkin karena siklus saya ini terbalik ya. Terbalik bagaimana? Kalau orang itu kan normalnya tidur waktu malam. Lah kalau saya ini malam malah susah tidur karena terbiasa begadang sampai pagi. Nah, terus siangnya tidur bangkong gitu? Ya enggak lah. Tidur ya seperlunya saja, sisanya aktivitas lagi. Mas, kalau nyetir biar kuat tahan lama itu bagaimana sih mas? Menurut sampean? Saya itu nyetir sebentar itu kok udah capek banget. Loh, kamu itu bisa nyetir toh? Ya baru belajar nih mas. Kemarin tuh ikut kursus gitu. Loh, berarti bisa ngerti nyetir? Oh enggak, belum berani mas. Berarti itu katanya bisa nyetir. Belum mahir, contoh jangan dipaksa. Sebenarnya kunci utama agar bisa nyetir agak tahan lama itu ya mengatur ritme istirahatnya. Nah kalau banyak istirahat ya nggak sampai-sampai loh mas, malah capek. Dan ini tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Yang saya tanyakan itu tentang kuat nyetir, bukan tentang istirahat. Siapa yang bilang banyak istirahat? Saya bilang tuh mengatur ritme istirahat. Oke, ini perlu diluruskan dulu ini berarti. Definisi kuat nyetir itu bagaimana? Terus yang dikatakan kuat nyetir itu harus berapa jam gitu. Terus yang terakhir, tujuan kuat nyetir itu biar apa? Nah, coba ini kamu jawab dulu biar jelas. Kuat nyetir itu bisa nyetir jauh gitu loh mas, seperti sopir antar kota, antar provinsi itu contohnya. Jadi mereka itu kan nyetirnya bisa kuat gitu berjam-jam. Nah kalau tujuannya ya biar lebih cepat sampai tujuan pastinya. Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang berat untuk dijawab karena yang ditanyakan itu tidak pakai ukuran yang jelas. Nah, ini nanti saya coba jawab sebisanya ya, sambil jalan saja kita. Ya, semoga nanti bisa dipahami. Tak tunggu jawabannya. Nah, yang pertama dulu. Untuk bisa nyetir atau mengemudi dalam durasi yang lama, sebenarnya yang diperlukan hanyalah rileks dan nyaman saat mengemudi. Bukan hanya tubuh ya, pikiran juga perlu rileks dan nyaman. Nah, untuk bisa rileks dan nyaman itu ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Pertama adalah kondisi fisik itu harus prima.
Ini bisa diartikan saat mengemudi itu tidak sedang kelelahan atau ngantuk ya. Juga tidak memiliki riwayat sakit atau keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan mengemudi dalam durasi waktu yang lama. Kalau kondisi fisik sudah prima, itu artinya Anda sudah siap untuk menjalankan kegiatan mengemudi atau nyetir ini dengan rileks dan santai. Berarti yang kondisi fisiknya itu prima, otomatis bisa nyetir kuat tahan lama itu Mas? Ya belum, itu masih harus ditunjang dengan faktor yang kedua. Oh, oke. Oke, ini kita sampai di perbatasan Kabupaten Muaro Jambi. Di depan itu ada tikungan ke kanan, lalu kita akan menyeberang Sungai Batanghari dan masuk ke wilayah kota Jambi, ibu kotanya Provinsi Jambi. Ini dia Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Di ujung jembatan kita masuk di Jambi. Kalau pusat kotanya kita harus belok ke kiri. Ini kita lewat pinggiran kotanya saja ya. Kalau Anda memakai map biasanya akan diarahkan belok kiri setelah jembatan Batanghari. Nah, kenapa kok tidak lewat pusat kota Mas? Kalau lewat pusat kota kita akan terlalu banyak melewati persimpangan dan lebih banyak juga melewati traffic light atau lampu merah. Dan menurut saya itu akan jauh lebih lama. Nah, kalau lewat pinggiran kota ini asal belum macet, waktu tempuhnya akan jauh lebih cepat. Ini mumpung masih pagi dan belum banyak truk yang keluar, makanya saya putuskan saja lewat pinggiran kota. Nah, kalau kita kondisinya kesiangan sudah banyak truk yang jalan. Kalau padat merayap atau macetnya itu panjang, wah bisa-bisa lewat jalur pinggiran ini juga malah lebih lama daripada lewat tengah kota. Berhubung masih pagi, ya kita lewat pinggiran saja. Sudah belum macet. Memang kalau siang pasti macet Mas, lewat pinggiran kota? Ya nggak selalu sih, tapi ya sering juga. Tapi yang jelas lewat pinggiran kota ini atau lewat Jalan Lingkar Barat Jambi, jalurnya lebih gampang, jadi pemula pun bisa lebih mudah mengingatnya. Tuh kan, ini sudah hampir jam 5 pagi seperti saya bilang di episode yang lalu juga ya. Truk-truk yang parkir di pinggir jalan itu sudah bersiap untuk jalan lagi. Nah itu kalau sudah jalan semua, wah, biasanya akan macet, minimal padat merayap ya di sekitaran Jalan Lingkar Barat Jambi atau di sekitar lampu merah PAL 10. Di depan itu ada pertigaan, namanya adalah Simpang Mendalu. Kita beloknya ke kiri. Ini traffic light-nya hanya menyala kuning. Tapi kalau siang biasanya ke kiri jalan terus. Kalau tadi ke kanan itu bisa ke jurusan Sorolangun atau ke Padang lewat lintas tengah.
pertigaan lagi namanya Simpang Rimbu. Kita beloknya ke kanan ya. Tunggu lampu berganti hijau dulu. Kadang orang dipikirnya masih pagi, masih sepi, tidak ada yang melihat, lalu mencoba menerobos lampu merah. Padahal biasanya banyak orang terlena dengan kondisi seperti itu. Sudah banyak contoh kejadian fatal justru terjadinya pada saat pagi hari begini. Ini masuk di Jalan Lingkar Barat Jambi. Sebelah kiri ini adalah terminal bus Alam Barjo Jambi. Bagi yang suka naik bus pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tempat ini. Untuk bisa kuat mengemudi jauh. Yang kedua, kalau dari segi kondisi fisik sudah oke, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah faktor kendaraannya. Jadi semakin nyaman kendaraan yang digunakan, maka semakin lama juga rasa lelah itu datang. Nah, nyamannya kendaraan itu relatif ya, untuk setiap orang pasti berbeda-beda ukurannya. Jadi harus pakai mobil yang baru atau yang mahal gitu mas? Ya tidak harus sih. Nyaman itu bukan berarti mobilnya harus keluaran terbaru atau mahal. Lawang yang baru atau mahal itu belum juga tentu nyaman. Terus? Kendaraan yang nyaman itu adalah kendaraan yang benar-benar sudah kita pahami bagaimana karakter dan kondisinya, kelebihan dan keterbatasannya, cara mengoperasikan dan membawanya, dan satu lagi, kendaraan tersebut tidak sedang dalam masalah teknis atau dalam kata lain rusak. Jadi istilahnya kendaraan yang digunakan itu sudah matching dengan kita yang akan mengemudikannya. Lagi-lagi tidak ada ukuran pasti untuk hal ini. Hanya saja semakin kita bisa memahami atau familiar dengan kendaraan yang akan digunakan, disitulah ada kenyamanan. Tapi kalau yang sudah lama mengemudi dan sudah membawa berbagai jenis kendaraan, nah tentunya nyaman itu bukan berarti harus baru, sempurna, atau yang mahal gitu ya. Tapi yang sesuai dengan apa yang kita kuasai. Di depan ketemu SPBU lagi, itu SPBU Bagan Pete namanya. Di sebelah kanan ya. Jadi kalau sudah sampai Sengeti, ini tidak susah lagi kita untuk menemukan SPBU yang buka 24 jam. Nah itu tadi sudah buru-buru sampai menerobos lampu merah. Toh selisihnya nggak jauh juga kan, masih kita bisa jumpa dengan mobil di depan itu. Ya daripada gerusa-gerusu kan ya mending cari aman saja ya kan. Wah pas banget itu mas, setuju saya. Oke, ini kita sudah sampai di daerah Pal 10 Jambi. Di depan itu ada perempatan lampu merah. Kalau arah ke Palembang, Lampung lewat lintas timur itu kita ambilnya ke arah kanan. Arah yang ke kiri itu adalah arah ke pusat kota. Sedangkan kalau lurus adalah jalur lingkar selatan Jambi. Oke, ini kita belok kanan. Itu Gapura. Ini kita lewat lagi daerah perbatasan. Selamat datang Kabupaten Muaro Jambi. Ini masuk daerah Mestong Muaro Jambi. Tidak salah ini mas. Tadi sudah selamat jalan Muaro Jambi. Ini kok selamat datang lagi. Jangan-jangan sampai terbalik masalahnya. Pasar ini sih.
Oh tidak, jadi kota Jambi itu posisinya berada di tengah-tengah Kabupaten Muaro Jambi. Kalau menjelaskan biar gampangnya begini, gambar petanya itu seperti telur ceplok itu loh, atau telur mata sapi ya. Nah itu di bagian putihnya itu adalah Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan kuningnya itu adalah kota Jambi. Nah tadi kita dari bagian putih terus masuk ke bagian kuning, jadinya selamat jalan putih ya. Terus lewat bagian kuning sampai nanti ketemu bagian putih lagi, jadinya ya selamat datang lagi yang putih tuh Den. Pas sekali. Saya itu kalau dijelaskan dengan perumpamaan makanan begini, wah cepat mudeng paham Mas. Jadi kalaupun Anda tidak menggunakan maps ketika masuk kota Jambi, dari jembatan Batanghari sana tadi gampang ya rumusnya. Ketemu lampu merah pertama belok kiri, lampu merah kedua belok kanan, lampu merah ketiga belok kanan lagi. Ya, kita sudah sampai di jalan lintas Palembang Lampung ya. Ini jalannya tunggal, jadi nggak mungkin kesasar lagi. Ya mungkin sih, tapi jarang lah. Wah pakai rumus segala sekarang Mas. Wah kayak pelajaran matematika. Nah kalau tadi misalnya lewat pusat kota Mas. Wah itu lebih susah menjelaskannya. Nanti jadinya tuh kiri kanan, nah malah bingung. Susah membuat rumus yang mudah diingat. Rumus Mas sampean jago matematika Mas? Enggak. Biar keren aja. Nah memangnya kalau lewat pusat kota itu tembusnya di mana Mas? Ya itu tadi di lampu merah PAL 10 itu tadi. Jadi kalau sudah sampai di jalur ini, mau lewat pusat kota, mau lewat jalan lingkar atau pinggiran kota, ya sama saja. Ini sudah tembusnya di sini semua. Oh gitu tak. Ngomong-ngomong nanti kita sarapan pakai telur ceplok ya Mas ya. Saya sudah lapar sih. Lah kok gitu? Dede. Please lah Mas. Gara-gara telur ceplok sampean itu tadi, saya jadi kemeter ngiler. Ya wes, nanti di SPBU Sukajaya Bayong Lenjer sana kita istirahat. Sarapan nasi goreng tambah telur mata sapi. Soalnya ini saya sudah ngantuk level 1 ya, jadi sudah waktunya untuk istirahat. Apa itu? Lah sudah lupa toh pembahasan level-level ngantuk di episode yang lalu. Oh iya, ingat. Wah Mas, lah kalau mata sapinya segede telur goreng, sapinya segede apa ya Mas ya? Sembuh lah, malah berhalusinasi. Jadi sarapan apa tidak nih? Jadi. Mungkin saya sudah ngantuk level 3 ya. Lah kok bisa? Lah sudah masuk tahap halusinasi. Oh no we. Loh lah kan mengacu teori dari sampean Mas. Ide. Lanjut ke topik pembahasan tadi Mas. Hal apa lagi untuk bisa nyetir biar tahan lama? Tadi kenyamanan dari segi kondisi fisik atau tubuh sudah, kendaraan sudah. Nah yang selanjutnya adalah kenyamanan secara mental. Kalau ini banyak ya faktornya. Yang pertama itu adalah penguasaan teknik mengemudi. Jadi begini, semakin mahir seseorang mengemudi maka akan semakin rileks dan nyaman. Nah untuk masalah teknik mengemudi ini biasanya akan semakin terasa seiring berjalannya waktu atau jam terbang si pengemudi. Jadi kalau untuk pengemudi pemula biasanya akan lebih cepat merasa lelah. Ya hal itu wajar, nanti akan meningkat sendiri seiring jam terbang Anda. Oh pantesan. Contohnya saya sendiri Mas, belum begitu mahir nyetir, baru jalan 20 km saja. Tegang pegel banget. Semua badan rasanya kayak remuk gitu loh Mas. Nah itu tegang artinya, belum rileks, belum nyaman. Jadi kalau masih ada keraguan atau ketakutan saat melewati medan jalan atau kondisi lalu lintas tertentu, berarti teknik mengemudinya masih harus diasah dan dibiasakan lagi. Oke Mas, nanti berarti masih perlu belajar lagi saya itu. Ya pokoknya sering-sering dibiasakan saja. Jadi kalau sudah semakin sering dan semua ketakutan sudah bisa teratasi, nah itu teknik mengemudinya sudah mumpuni. Ini adalah daerah Tempino. Di depan sana
nanti ada SPBU di sebelah kiri jalan. Tapi kalau kita melaju dari arah Jambi menuju ke Palembang, kadang tidak terlihat SPBU-nya itu karena letaknya berada di tikungan dan selalu penuh dengan antrian orang yang beli BBM. Kalau dari arah Palembang menuju ke Jambi, SPBU yang ini mudah dilihat. Nah, tak jauh dari lokasi SPBU itu tadi, maju sedikit kita akan ketemu persimpangan, namanya adalah Simpang Tempino. Nah, ini dia SPBU-nya di sebelah kiri. Nah, ini adalah persimpangannya. Kita ambilnya jalur yang ke kiri ya, itu arah ke Palembang. Kalau yang kanan ke arah mana, Mas? Kalau ambil yang kanan itu jalur menuju Muaro Bulian. Nanti ujung-ujungnya juga bisa menuju ke Sorolangun, Sumatera Barat seperti Padang, Bukit Tinggi dan sebagainya lewat lintas tengah. Nanti jalur itu bertemu juga dengan jalur yang dari Simpang Mendalu yang sudah kita lewati pas di awal-awal video ini tadi. Selanjutnya apa lagi, Mas? Faktor mental yang kedua itu adalah penguasaan jalur. Jadi merencanakan perjalanan jauh itu usahakan mengetahui dulu arah dan jalur yang akan dilewati. Minimal Anda harus tahu dulu untuk sampai tempat tujuan harus melewati kota mana saja, atau ada beberapa jalur yang bisa jadi alternatif, karena hampir tidak ada petunjuk arah yang langsung menunjukkan arah kota atau daerah yang kita tuju. Ya misalnya di perjalanan ini saja, sampai di sini tidak ada kan petunjuk yang langsung mengarahkan ke kota Salatiga. Nah, coba bayangkan kalau tidak tahu jalan sama sekali, betapa lelahnya kita harus celingak-celinguk sepanjang jalan memastikan rutenya sudah betul atau belum. Iya ya, Mas. Nah, zaman sekarang itu sudah modern, kan bisa pakai GPS, Mas. Bisa pakai aplikasi Maps. Ya benar, tapi memakai Maps kalau tidak ditunjang dengan pengetahuan tentang jalur yang akan dilewati, ya terkadang bisa menjadi masalah. Maps itu bekerja menggunakan logika buatan, jadi belum tentu cocok dengan kondisi lapangan yang sifatnya dinamis. Sudah banyak kan cerita orang yang kesasar atau dapat masalah di jalan ketika menggunakan aplikasi Maps. Iya, Mas. Sudah banyak banget cerita-cerita begitu, kesasar saat menggunakan Maps. Bahkan ada yang sampai ke hutan-hutan kesasarnya. Nah, itulah kalau menggunakan aplikasi Maps secara membabi buta. Ini sebagai contohnya ya kami sendiri, nah, khususnya saya ya, bukan kami. Sudah beberapa kali saat menggunakan Maps, 100% menggunakan Maps, nah itu malah kesasar. Nah, selain logika dari aplikasi Maps itu sendiri, terkadang perangkat atau gadget yang kita gunakan itu bermasalah juga, atau bisa faktor kitanya yang salah menggunakan. Nah, terus bagaimana cara mempelajari jalur yang akan dilalui itu, Mas? Nah, katanya zaman sudah modern, yaitu bisa dengan mencari referensi, nonton video-video seperti yang kita buat saat ini. Video perjalanan seperti ini ada banyak banget ya di YouTube dengan berbagai rute daerah, dan channel yang membuatnya itu sudah banyak banget. Nah, terus nanti dipadukan dengan penggunaan aplikasi Maps. Jadi saat membuka Maps, kita itu sudah ada referensi pengetahuan tambahan. Jadi tidak semata-mata menyerahkan nasib hidup perjalanan kita itu pada aplikasi Maps ya, tanpa didukung pengetahuan yang cukup. Lanjut, masih ada lagi, Mas. Nah, ini faktor mental yang ketiga ya. Nah, itu adalah menjaga ritme konstan saat mengemudi. Jadi jangan berpikir bahwa semakin cepat atau ngebut kita saat mengemudi itu akan lebih cepat sampai tujuan, sehingga nanti cenderung lebih ke arah ugal-ugalan, balapan dengan kendaraan lain. Apalagi untuk perjalanan yang jauh. Untuk cepat sampai tujuan, yang paling penting itu adalah sekonstan mungkin. Kok bisa? Bukannya semakin ngebut itu semakin cepat sampai. Nah, kalau konstan itu apa maksudnya? Kata siapa kalau ngebut itu pasti cepat sampai? Ingat, ini jalan raya bukan sirkuit. Ya kalau sirkuit itu ya memang desainnya untuk memacu kendaraan sekencang-kencangnya. Yang paling cepat itu yang akan menang. Nah kalau ini jalan raya beda, bos. Ada banyak halang rintang yang akan mengkondisikan kita itu untuk nantinya bisa berjalan pelan atau bahkan berhenti. Yang ada itu semakin kita ngebut atau ugal-ugalan, maka semakin cepat lelah di jalan. Sudah begitu selisih waktunya tidak akan terpaut jauh dengan yang jalan dengan ritme konstan. Jadi konstan itu ya tidak terlalu ngebut tapi tidak terlalu pelan juga. Jadi istilah gampangnya itu rata-rata lah. Nah ini kalau sebaliknya juga akan menimbulkan masalah.
kebalikan dari ngebut itu adalah berjalan dengan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan itu imbasnya ya akan lebih lama sampainya. Dan ini sesuai dengan statement atau perkataanmu di awal tadi itu ya, bahwa pelan ya kapan sampainya, pasti akan lebih cepat capek. Maka yang ideal itu adalah mengemudi dengan konstan. Kalau tidak paham konstan itu ya intinya itu boleh cepat tapi jangan buru-buru. Ini sudah masuk di penghujung Provinsi Jambi. Sebentar lagi kita akan masuk di Provinsi Sumatera Selatan, provinsi ketiga yang akan kita lalui ini ya. Dan untuk saat ini kami disambut oleh terbitnya matahari dari ufuk timur. Ini kalau bahasanya orang piknik menuju satset. Apa? Satset. Lah, apa itu? Alah, satset yang matahari memerah itu loh, Mas. Matahari mau terbit. Nah, ini sunset, King. Wah, kabeh disebut tapi ngawur. Oh bisa, Mas. Saya ini bicara ilmiah loh. Ilmiah apa? Bubrah. Tenang. Kalau matahari terbit itu namanya sunrise. Nah, kalau matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu. gantumu kuwi. Matahari tenggelam itu baru namanya sunset. Ikut kacau. Yang benar matahari tenggelam itu namanya adalah sunset. Dah cukup, jangan diteruskan lagi. Mas, masih ada lagi resep biar nyetir kuat dan tahan lama itu. Oh masih. Tadi apa tuh? Yang pertama kesiapan fisik ya. Sudah. Untuk faktor kendaraan, kenyamanan juga sudah. Faktor mental barusan sudah. Nah, yang terakhir ini adalah manajemen istirahat. Nah, ini berhubungan dengan jalan konstan ini tadi ya. Wah, nanti ini kalau kan saya jabarkan malah jadi ceramah panjang lebar. Intinya itu adalah jangan menunda istirahat saat Anda lelah, tapi jangan juga melakukan istirahat yang tidak perlu, apalagi dilakukan dengan terlalu lama. Karena terlalu lama beristirahat, maka akan ada rasa enggan untuk Anda nanti memulai perjalanan lagi. Nah, kalau awal mulainya udah ada rasa enggan itu ya pasti akan jadi cepat lelah karena tidak rileks dan santai. Oke, itu di depan adalah perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan. Ini dia Sumatera Selatan. Kita masuknya di wilayah Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lenjer, Kabupaten Musi Banyuasin. Wah, disebut lengkap. Ben. Di depan sebelah kiri ada SPBU Sukajaya Bayung Lenjer, tempat biasa kita istirahat di situ ya. Dan rencana memang kami mau istirahat di situ karena tubuh sudah mulai terasa lelah. Yes, sarapan. Waduh, kok penuh rapat begini SPBU-nya. Tidak ada celah blas untuk masuk. Padahal aslinya begini loh SPBU-nya itu. Waduh, gagal istirahat. Gagal sarapan. Ya sudah, berhubung gagal, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Untuk para pemirsa semua, salam sejahtera dan berbahagia selalu. Kami mau cari tempat istirahat dulu. Sarapan, Mas, jelali. Asyah, istirahat. Sarapan. Istirahat. Sarapan. Istirahat. Sarapan. Wis sakarmu lah.